Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Nabi Daniel yang dilempar ke kandang singa. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, terutama yang menonton video ini. Saya mendoakan semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Kisah Nabi Daniel dilempar ke kandang singa oleh Raja Nebukadnezar adalah sebagai salah satu mukjizat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya. Diriwayatkan jauh setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, ada seorang nabi pada masa Bani Israel yang dipanggil Daniel. Perkara Daniel bermula ketika Raja Babilonia atau Babel di sekarang Irak, Nebukadnezar, membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur luluh dan menjadi sebuah gunung. Tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi hingga kemudian raja dipertemukan dengan sang nabi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur diganti kerajaan Persia yang diwakili perak, kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi. Tetapi semua kekuasaan itu hancur dan luluh lantah. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Namun bukan hal yang baik yang didapat. Jabatan tersebut justru melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri hati dan terus memfitnah, hingga mereka pun mempengaruhi raja agar membenci Daniel.
terdapat fitnah yang mengatakan Daniel telah mencela raja. Fitnah lain menguak ibadah Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja. Sahabat yang beriman dimanapun berada, fitnah lain mengatakan kerajaan Babel akan hancur kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, sang raja pun kemudian membenci Daniel. Raja kemudian memerintahkan pengawal membuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. 2 ekor singa pun telah siap menerkam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tapi Nabi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaib, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan di hadapan sang Nabi. Saat Daniel dimasukkan ke dalam kandang mereka, singa-singa itu justru menjelati sang Nabi. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tak masuk akal, kecuali memang karena kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh. Beberapa hari dikurung di kandang singa, Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama para singa hingga kemudian rasa lapar dirasakan sang Nabi. Allah pun kembali memberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam atau kini Suriah, Yordania dan Palestina, yakni Nabi Aramia atau Yeremia, untuk menyiapkan makanan bagi Nabi Daniel. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Yeremia kebingungan. Ya Tuhan, saya sekarang ini berada di Yerusalem, sementara Daniel ada di Babel, ujarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan, lakukanlah apa yang saya perintahkan dan saya akan mengirimkan sesuatu yang akan membawamu ke sana. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya. Maka Yeremia pun segera menyiapkan makanan. Nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sesuatu yang kemudian mengantarkan Yeremia menuju Babel. Saat ia telah tiba di ambang lubang, Daniel pun terkejut. Siapa ini? Nabi Daniel bertanya. Aku Aramia, jawab Nabi Aramia. Kenapa kau datang kemari? Tanya Nabi Daniel lagi. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemuimu, jawab Nabi Aramia. Apakah dia menyebut namaku? Ya. Nabi Daniel berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak melupakan orang yang mengingatnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya dia akan memberi kecukupan kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang barang siapa menaruh kepercayaan penuh kepadanya, niscaya tidak akan dia pasrahkan urusannya pada yang lain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membalas kebaikan dengan kebaikan,
dan membalas keburukan dengan ampunan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membalas kesabaran dengan keselamatan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyikap kesulitan kita setelah ditimpa musibah. Segala puji bagi Allah, Dialah yang kami percayai ketika kami berprasangka buruk atas amalan-amalan kami. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah harapan kami ketika semua cara tertutup di hadapan kami. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daniel atau juga disebut Daniel adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Secara etimologi, nama Daniel berasal dari bahasa Ibrani. Daniel yang bermakna Allah adalah hakimmu. Nabi Daniel pemilik kitab, yaitu salah satu kitab perjanjian lama. Secara nasab, nama Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau hidup sekitar tahun 620 Masehi hingga 538. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, namanya diabadikan dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani dan Injil. Namun dalam Islam, sosok yang dikenal dengan Daniel Tiberias itu tidak dimasukkan ke daftar 25 nabi yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jumlah nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala mencapai 124.000 orang. Sementara itu jumlah rasul sebanyak 313 orang. Kendati tidak dikisahkan dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan dalam sejarah Islam, khususnya pada masa penaklukan Iskandaria pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran An-Nisa ayat 4 ayat 164. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tentang Nabi Daniel yang dilempar ke kandang singa. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru dan menarik lain.